Di sini Kilits B sangat marah kepada Sahin karena telah merampas kapal Baba Oruç dan mengganggu bisnis yang dilakukan oleh Baba Oruç. Dia pun meminta maaf kepada Baba Oruç karena Sahin telah melakukan kesalahan yang besar. Allah affet. Senin hatırın için canımız feda kılıç. Sahin Bey sangat sedih dan malu karena Kilits B tidak mengakuinya lagi sebagai anak. Kilits B pun mengumumkan bahwa Baba Oruç jadi anaknya mulai saat ini. Saat perjalanan menuju ke Iskandaria, Hizir meminta Niko untuk mengawasi Ishak B. Hizir khawatir Ishak B akan membunuh Yorgo di Iskandaria. Horutcu dan Musa berhasil menangkap kembali Ebu Muhammad. Hayrabai sudah tak sabar menunggu kedatangan Ebu Muhammad di pelabuhan. Mereka pun datang. Ilyas sangat senang melihat Ebu Muhammad karena setelah ini mereka bisa membeli sebuah kapal dari upah yang dibayarkan oleh Hayrabai. Di sisi lain, Sahin Bey curhat kepada Chafer tentang ayahnya yang mencampakkan dia begitu saja hanya gara-gara Oruç. Chafer pun mencoba menghiburnya dengan mengajak kerjasama untuk melemahkan reputasi Baba Oruç saat ini. Asie datang lagi ke rumah Despina. Dia ingin mengatakan sesuatu. Despina pun memberikannya masuk. Hizir membahas tentang wasiat Tuan Guru Sulaiman untuk mencari anaknya yang bernama Esther. Niko pesimis bisa menemukan Esther karena mereka tidak mengenalnya. Size, bütün hanı temizleyeceksiniz. Sosok misterius berjubah hitam datang ke penginapan Silvio dan menghajar semua para anak buah Silvio di penginapan. Kimsin sen? Ben Pietro. Ternyata dia adalah Pietro. Oruç sedang berdiri di pelabuhan sambil memandangi lautan. Baba Darwish pun datang dan berkata, Gezin Oruç Bey, gezin. Nice zamandır alacağın geminin hayalini kurarsın değil mi Derya? lihatlah ke sekeliling Oruç B, lihat. Sudah lama kau bermimpi untuk membeli sebuah kapal dengan melihat laut, bukan? Kau terus berlayar di laut. Matamu begitu tajam untuk seorang darwis, ucap Oruç. Kita minum air di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Semua orang tahu itu di Iskandaria. Saat aku menatapmu, aku melihat banyak galeon di sana, kata Darwish. Çok yakında gemimize kavuşacağız inşallah. Kami akan mendapatkan kapal kami, insya Allah, ujar Oruç. Kemudian, Baba Darwish melanjutkan, semoga Allah memberimu lebih, tapi apa yang akan terjadi jika kau memiliki 1000 kapal? Badai bisa datang dan mengambil semuanya. Apa yang akan terjadi jika kau mengakhiri bandit? Suatu hari, pedang bisa membunuhmu dan mengubah laut ini menjadi kuburan untukmu. Hanya barang dan uang yang tertinggal. Tetapi, kehidupan pahlawan tanpa meninggalkan kebaikan setelahnya, bukankah itu sia-sia? Lalu Oruç pun mengatakan, Şu deryalara gaza yelkenleri açmaktır. keinginan terbesarku adalah untuk mengibarkan panji jihad ke seluruh lautan, untuk menghancurkan semua orang kafir seperti badai. Belum waktu yang tepat, pedang yang terhunus lebih awal akan mengakhiri pemiliknya. Oruç pun ingin melangkah pergi. Dur hele. Tunggu, kata Baba Darwish. Pertama, kau pergi ke lautmu sendiri. Bebaskan bakat tertahan di dalam dirimu. Awali dengan Bismillah. Ketika niat baik, maka hasilnya juga akan baik. Karena penindas semakin banyak.
Oruts pun tertegun mendengar itu. Lalu dia bertanya, "Jika aku mengatakan dengan bismillah, akankah para bey lautan bergabung denganku? Jika aku berlayar sendirian, apakah kekuatanku cukup? Aku sendirian, tapi mereka 1000. Ben yek başıma deryalara yelken açsam. Apa yang mengubah pedang menjadi 1000 adalah pena. Pengetahuan tentang pena mengakhiri kekuatan pedang. Ini semakin dekat. Siap-siap," kata Darwish. Senin sözlerin şimdilik bize yarar değildir derviş. Vakti gelmeden bizi seyri sefere çıkarmak üzeresin. "Kata-katamu tidak berguna bagi kami, Darwish. Kau akan mengirimkan kami ke laut sebelum waktu yang tepat. Kapal kami akan hancur karena badai." Oruts pun ingin pergi lagi. Dur hele. Öfkende kılıç gibidir. Hemen parlar. Lakin kınını keseceğini de unutursun. "Tunggu," ucap Darwish. "Kemarahanmu seperti pedang, begitu tajam. Tapi kau lupa itu akan memotong sarungnya. Seorang pahlawan bisa menunggu, tapi penindas tidak. Ketika setetes darah muslim tumpah ke laut ini, bukankah menyiksa untuk berlayar kapal di atasnya?" Bak Oruç Bey. İyi düşünes. Devran seni çağırmaktadır. "Lihat Oruts B, pikirkan baik-baik. Takdirmu memanggilmu." Dan Oruts pun diizinkan untuk pergi. Eyvallah. Telah memberikan tugas kepada seorang pria bernama Oruts yang terbaru. "Benarkah Silvio?" tanya Pietro. "Ya Tuan, dalam kerangka aturan UNITA kami melakukan bisnis." Mendengar jawaban itu, Pietro pun menjerat leher Silvio dengan cemeti dan menghempaskannya ke atas meja. "Kau melakukan bisnis ya? Hah? Aku tidak peduli dengan uang, bodoh. Aku tidak peduli dengan bisnismu. Akuntanmu yang harusnya khawatir tentang itu. Hanya ada satu alasan bagi pria sepertiku untuk berada di sini, untuk menyingkirkan pelaut muslim dari laut ini." Müslüman denizcilerden temizlemek. "Apakah kau lupa tujuan kita, Silvio?" "Tidak, Tuan," jawabnya. "Lalu, kenapa kau terus memberikan tugas kepada Oruts dan membiarkan dia bersinar dan menjadi kaya? Dia lebih berbahaya dari yang terlihat. Kau harus menghancurkan kepala ular ketika masih kecil." Pietro pun mengingatkan Silvio bahwa tujuan utama mereka adalah merebut kembali pulau-pulau yang sudah menjadi milik Sultan Muhammad Al-Fatih. Sambil tersengal-sengal, Silvio pun berjanji untuk tidak membiarkan Oruts menjadi kaya. Kemudian Pietro mengatakan, "Mulailah dengan memperkerjakan orang-orang pintar. Orang terlemah kita harus sekuat Oruts." Baba? Kim bu adam? Mendengar ada suara ribut-ribut, Isabel pun segera mendatangi ruangan ayahnya. Dan dia bertanya, "Ada apa ayah? Siapa laki-laki ini?" Dengan suara terbata-bata, Silvio pun mengatakan kepada Isabel, dia seorang pedagang, namanya Tuan Alfonso. Bay Alfonso. Bay Alfonso çocukluğunda kalmış. Aku kira Tuan Alfonso masih menjalani masa kecilnya karena dia berjalan-jalan dengan jubah seorang pahlawan. "Ini pertama kalinya aku melihat pedagang seperti ini," kata Isabel. Pietro pun tertawa dan berkata, "Aku senang kau menyukainya, Senyorita, dan aku melihat bunga yang indah di Iskandaria untuk pertama kalinya." Despina menanyakan tujuan Asie datang ke rumahnya. Kata Asie, "Putriku, kau sangat kasar. Kita adalah teman keluarga.
Kau bukan keluarga ataupun temanku, ucap Despina dengan nada kesal. Jika ayahmu mendengar, dia akan sangat sedih, tambah Asye. Ayahku, Despina terkejut mendengar itu. Kau tak perlu menyembunyikan dariku. Aku tahu ayahmu di Iskandaria. Bagaimana kau tahu? Tanya Despina lagi. Karena dia ada di rumahku. Jangan khawatir, ayahmu akan aman di rumahku. Sama seperti rahasiamu aman bersamaku. Ayahmu juga aman. Scene berpindah ke kapal. Khizr sedang mengamati buku yang dititipkan oleh Tuan Sulaiman kepadanya. Khizr pun berkata, tulisan-tulisan kuno ini, bentuk-bentuk gambar aneh ini adalah tanda Mediterania. Rahasia tentang Mediterania terkubur dalam kitab ini. Tetapi apa itu? Berabad-abad dihabiskan untuk kitab ini. Aku akan menyelesaikannya bahkan jika itu mengorbankan hidupku. Rahasia Mediterania. Bedenin burada. Ama şuurun başka denizlere açılmış sanki. Benim gemimde sırlarla dolu bir yük var. Zainab datang pada Khizr dan mengatakan, tubuhmu di sini, tapi pikiranmu berada di laut lain. Ada beban rahasia di kapalku. Ada kabut dan jalan yang salah di depanku. Aku harus menemukan cara yang tepat untuk memecahkan rahasianya. Siapa di antara kita yang tidak berjuang di lautan gelombang? Kita menghabiskan hidup kita untuk satu tanda yang menunjukkan jalan yang benar, ujar Zainab. Kau mendedikasikan hidupmu untuk panti asuhan. Arah mana yang kau butuhkan dan kau sedang berjuang di lautmu sendiri. Mungkin aku mencoba karena aku lupa diri. Sangat menyenangkan untuk melindungi anak yatim tentunya. Tapi hatiku juga yatim piatu dan jiwaku sendirian. Itu menggangguku kadang-kadang, lanjut Zainab. Kita membutuhkan kompas di laut ini untuk membawamu ke rutemu untuk memecahkan rahasiaku. Waktu adalah obat untuk segalanya, kata Khizr. Zainab pun memandangi Khizr dengan penuh makna. Sepertinya Zainab sudah mulai falling in love. Bana güvenebilir miyim? Tabii ki. Benim için tehlikeye girmeyi göze alır mısın? Bana güvenebilir miyim? Tabii ki. Benim için tehlikeye girmeyi göze alır mısın? Isabel menanyakan kepada Golem, bisakah aku mempercayaimu? Tentu saja, jawab Golem. Apakah kau mau menempatkan dirimu dalam bahaya untukku? Tanya Isabel lagi. Kau memberiku kesempatan, aku akan melawan semua orang untukmu, kata Golem. Bahkan ayahku? Tanya Isabel memastikan. Golem pun mengangguk. Isabel pun memberikan seikat gulungan kertas yang berisikan alamat sebuah lokasi di Venesia. Isabel ingin mengetahui informasi segalanya tentang lokasi tersebut. Golem pun meyakinkan Isabel bahwa itu akan sangat mudah untuk dilakukannya. Öğrenmek istiyorum. Öğreniriz. Saat Despina dan Asye sedang asik mengobrol, Oruç pun datang. Despina. Hayırdır Asya Hatun? Oruç kaget melihat ada Asye di rumahnya. Dia menanyakan apa yang terjadi. Apakah ada masalah tentang kandungan Despina?
Asye pun menjawab, tidak ada yang salah. Tapi aku akan mempersiapkan beberapa ramuan untuknya. Despina akan datang padaku besok. Saat dia meminumnya, dia akan memberimu seorang putra. Insya Allah, jawab Oruç. Müsaade sen nasıl yakaladın? Asye pun pamit untuk pulang. Sebelum keluar, dia berpesan supaya Despina mendatanginya besok. İş hallettik Despina. Ne oldu mutlu? Olmaz mıyım hiç? Çok mutlu oldum. Kami berhasil, Despina. Apakah kamu tidak senang? Tanya Oruç karena melihat ekspresi Despina yang biasa-biasa saja. Aku senang, jawab Despina sambil memeluk Oruç. Bir daha asla böyle bir hata yapmayız efendim. Silvio mengingatkan Isabel untuk tidak memberikan pekerjaan apapun lagi kepada Baba Oruç karena itu dapat membahayakan keluarga mereka. Jadi kau peduli dengan keluarga, hah? Tanya Isabel dengan nada kesal. Silvio mengatakan lagi bahwa mereka saat ini ada tugas untuk perlindungan kapal yang akan pergi ke Thessaloniki untuk banyak uang. Berikan tugas itu untuk Cafer dan kau jangan pernah lagi bertemu dengan Oruç apalagi memberikannya pekerjaan. Oruç'la olan bütün irtibatını kesecek. Despina pun datang ke rumah Asye dan bertemu dengan ayahnya. Ayahnya kesal karena Despina ingin mengandung dan melahirkan seorang putra untuk Baba Oruç. Sedangkan dia sangat benci kepada keluarga Oruç. Semua itu ternyata ayah Despina sudah menerima hasutan dari Asye. Mendengar perkataan ayahnya yang begitu, Despina pun segera pergi. Son kez baba demiştim bu olur. Haberin olsun. Bu gemi bu kadar akça eder mi kapıdan? Sen delirdin mi? Ben konuşurken yüzüme bak. Geçen ay bu gemiyi çeyrek fiyatına satardın. Ne oldu şimdi?